Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Diana Sapitri dari kelas Gizi 2A dengan NIM 212230911024. Di sini saya akan mereview materi pertemuan kelima, keenam, dan ketujuh mata kuliah Sosioantropologi Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Esi Zulfiani, SPSI, MHAX. Baik, langsung saja ke materi yang kelima, yaitu perubahan ketertinggalan dalam masyarakat kaitannya dengan masalah gizi. Maksud dari ketertinggalan adalah cultural lag. Cultural lag adalah fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat. Dalam masyarakat, kultural ini adalah proses yang berkaitan dengan perubahan berlangsung secara cepat. Teori ketertinggalan kebudayaan menurut W.F. Ogbud-Belin mengemukakan beberapa teori. Suatu yang terkenal mengenai perubahan dalam masyarakat yaitu cultural lag adalah perbedaan antara tarif kemajuan dari berbagai bagian dalam kebudayaan dari suatu masyarakat. Teori ketertinggalan kebudayaan ini melibatkan dua variabel yang telah menunjukkan penyesuaian pada waktu tertentu. Salah satu variabel lain bila laju perubahan bagian-bagian yang sering tergantung dari satu kebudayaan. Teori perubahan budaya oleh Bolesław Maleski. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J.H. dan Bolesław mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Faktor penyebab terjadinya perubahan kebudayaan yaitu bencana alam. Bencana alam yang menimpa masyarakat dapat mempengaruhi perubahan. Bencana alam, longsor, letusan gunung berapi, dan juga mereka harus dievakuasi dipindahkan ke tempat yang baru dengan kondisi lingkungan dan bangsa setempat, sehingga terjadi proses diimilasi maupun akulturasi. Faktor penyebab terjadinya perubahan kebudayaan. Perdagangan Indonesia sebagai persaingan pedagang-pedagang besar selain perdagangan mereka juga memperkenalkan budaya mereka pada masyarakat setempat, sehingga terjadinya perubahan budaya masyarakat dengan pertempuran budaya ada. Kaitannya dengan masalah gizi, Indonesia menghadapi permasalahan gizi ganda. Pihak masalah gizi kurang disebabkan oleh kemiskinan, kurang persediaan pangan, kurang baik kualitas lingkungan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi. Selain itu, masalah gizi ini lebih yang disebabkan oleh kemajuan ekonomi lapisan masyarakat tertentu. Perubahan pola makan dan aktivitas fisik ini berakibat banyak penduduk dengan mengalami masalah gizi. Kaitannya budaya dengan masalah gizi masyarakat, perubahan sosial, budaya anatomi masyarakat, termasuk perubahan-perubahan gaya hidup atau pelaku berkaitan dengan pengaruh budaya terhadap asupan makanan kepada keluarga. Penduduk makan, dengan kata lain, pola kebudayaan mempengaruhi orang dalam memilih pangan. Terkadang makanan tersebut kurang mengandung nilai gizi atau mengandung nilai gizi yang berlebihan. Dalam masalah gizi dan sudut pandang sosial budaya antara lain, anak dilahirkan di lingkungan keluarga yang tidak stabil. Baik, terima kasih. Sekian materi. Baik, sekian review materi pertemuan kelima. Baik, sekian review materi kelima. Baik, sekian. Baik, sekian review materi pertemuan kelima. Dilanjut
review materi pertemuan ke-6. Baik, saya lanjut saja pada materi pertemuan ke-6, yaitu sistem lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Penggolongan kelompok masyarakat dalam berbagai lapisan-lapisan tertentu. Menurut etimologi bahasa, stratifikasi berasal dari bahasa Yunani, yakni stratum yang berarti lapisan. Stratifikasi sosial sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis, dengan perwujudannya adalah kelas tinggi dan kelas yang rendah. Ukuran yang biasa dibahas dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat, yaitu yang pertama ukuran kekayaan. Contohnya yang termasuk lapisan atas. Yang kedua, ukuran kekuasaan yang mempunyai kekuasaan besar atau lapisan atas. Yang ketiga, ukuran kehormatan orang yang paling disegani, yaitu lapisan atas. Yang terakhir, ukuran ilmu pengetahuan. Fungsi stratifikasi sosial, yang mana dipengaruhi kedudukan dan peran. Contohnya, kepala sekolah dan manajer yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam suatu kelompok. Kedudukan dan peran akan berpengaruh pada hak dan kewajiban. Contohnya, manajer harus mengkoordinasikan pekerja dan karyawan. Berdasarkan fungsinya, stratifikasi sosial dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, distribusi hak istimewa yang objektif, yaitu penghasilan, wewenang, dan tingkat kekayaan. Yang kedua, simbol status dan kedudukan, yaitu mobil mewah, jam tangan mahal, dan model pakaian atau model tertentu. Yang ketiga, alat solidaritas individu senasib dan mencapai tujuan bersama. Yang keempat, bertukar kedudukan, yaitu dilihat dari stratifikasi tertutup atau terbuka. Sifat stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup bisa membatasi kemungkinan seseorang berpindah dari suatu lapisan ke lapisan lain. Misalnya, seseorang ingin berpindah ke lapisan atas atau lapisan lain. Sifat stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup bisa membatasi kemungkinan seseorang berpindah dari satu lapisan ke lapisan lain. Misalnya, seseorang ingin berpindah ke lapisan atas atau sebaliknya. Sistem pelapisan sosial tertutup tersebut, jalan masuknya hanya melalui kelahiran. Contohnya, sistem kasta di India. Yang kedua, stratifikasi terbuka, memberi kesempatan individu naik ke lapisan sosial lebih tinggi. Mereka bisa naik karena kemampuan dan kecakapan. Sebaliknya, individu bisa turun ke lapisan yang lebih rendah. Yang ketiga, stratifikasi campuran, perpaduan antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Contohnya, kaum Sudra yang bertahan di tengah masyarakat yang memiliki sistem kasta, sehingga dia tidak bisa mendapatkan kedudukan terhormat. Cara mengubah kasta masyarakat bisa pindah ke tempat yang tidak mengenai kasta. Contoh stratifikasi berdasarkan sifat. Yang pertama, stratifikasi tertutup. Umat beragama Hindu menganut sistem kasta dalam lapisan masyarakat. Di kasta tertinggi ada Brahmana atau pendeta, Ksatria atau raja, Waisya, perdagangan dan pemerintah, Sudra atau masyarakat biasa. Yang kedua, stratifikasi terbuka,
Penyebabnya karena seseorang membutuhkan usaha secara tekun dan rajin memiliki prestasi sehingga naik kelas secara sosial. Contohnya, seseorang karyawan bisa naik jabatan menjadi manajer karena rajin dan loyal. Yang terakhir, stratifikasi campuran. Contohnya, masyarakat Bali tinggal di Jakarta. Dia berupaya mendapatkan kedudukan yang sesuai kasta. Faktor penyebab stratifikasi sosial. Yang pertama, tanpa sengaja atau berdiri sendiri. Yang kedua, faktor yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, perbedaan kepandaian, harta, umur, jenis kelamin, dan sifat asli individu dalam masyarakat. Dasar stratifikasi sosial beberapa penggolongan masyarakat dalam suatu lapisan, yaitu kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan ilmu pengetahuan atau prestasi. Sekian review materi pertemuan ke-6, dilanjut ke materi ke-7. Baik, saya lanjut saja ke review materi pertemuan ke-7, yaitu peranata sosial. Peranata sosial merupakan sistem yang mengatur perilaku masyarakat sosial. Menurut Sumarja dalam buku Konstruksi Jaringan Peranata Sosial pada tahun 2004, oleh Paulus Wirotomo, mendeskripsikan peranata sosial merupakan suatu kumpulan nilai serta norma yang mengatur bidang kehidupan masyarakat. Menurut Sobert Melver dan C.H. Veitch dalam buku Beberapa Teori tentang Struktur Masyarakat pada tahun 1948, oleh Surjono Sukanto, menjelaskan peranata sosial adalah lembaga sosial sebagai prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antara manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat. Unsur-unsur peranata sosial. Menurut Paul B. Horton dan Shelter L. Huhn dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial pada tahun 1987, mengungkapkan bahwa unsur-unsur peranata sosial dibagi menjadi 5, yaitu unsur budaya simbolik, contohnya cincin kawin dalam lembaga keluarga. Kemudian unsur budaya manfaat, contohnya rumah atau kendaraan dalam lembaga keluarga. Kemudian kode spesifikasi baik lisan ataupun tertulis, misalnya ikrar nikah dalam lembaga keluarga. Kemudian pola perilakunya, seperti pemberian perlindungan dalam lembaga keluarga. Selanjutnya ideologi, misalnya cinta dan juga kasih sayang dalam lembaga keluarga. Fungsi peranata sosial dalam buku Manusia dan Kebudayaan di Indonesia tahun 1979. Menurut Kunjaningrat mengemukakan fungsi peranata sosial yaitu memberikan petunjuk pada masyarakat berkaitan dengan bagaimana bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, menjaga integrasi sosial dari risiko disintegrasi sosial, memberikan pedoman untuk melakukan pengendalian sosial atau social control. Macam-macam peranata sosial. Dari sudut perkembangan, peranata sosial terbagi menjadi agresif, intrusif. Macam-macam peranata sosial. Dari sudut perkembangan, peranata sosial terbagi menjadi agresif institution. Peranata sosial ini tumbuh secara tidak sengaja dari adat istiadat masyarakat. Misalnya, peranata hak milik, perkawinan atau agama. Yang selanjutnya ada enacted institution. Peranata sosial ini dibentuk dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, peranata utang piutang dan pendidikan. Dari sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat, peranata sosial terbagi menjadi
Basic institution, pranata sosial yang penting untuk memelihara serta mempertahankan tata tertib di masyarakat. Contohnya keluarga, sekolah, serta negara. Yang selanjutnya, subsidiary institution. Pranata sosial ini berkaitan dengan sesuatu yang dianggap kurang penting oleh masyarakat. Contohnya rekreasi. Dari sudut penerimaan masyarakat, macam-macam pranata sosial dari sudut penerimaan masyarakat ini sebagai berikut. Yang pertama, a profit dan sensitive institution. Ini merupakan pranata sosial yang diterima oleh masyarakat, seperti sekolah dan perdagangan. Kemudian, unsanctioned institution merupakan pranata yang ditolak masyarakat walaupun tidak mampu memberantasnya, seperti pemerasan ataupun kejahatan lainnya. Dari sudut penyebarannya, pranata sosial terbagi menjadi dua, yakni yang pertama, general institutions. Pranata sosial ini dikenal luas di masyarakat dunia, seperti hak asasi manusia. Yang kedua, restricted institution. Pranata ini hanya dikenal sebagai masyarakat. Misalnya, pranata agama Islam maupun lainnya. Dari sudut fungsi, jenis-jenis pranata sosial dari sudut fungsinya adalah operative institutions, merupakan pranata berfungsi menghimpun cara-cara didapatkan untuk mencapai tujuan di masyarakat yang bersangkutan. Yang terakhir, regulative institutions, merupakan pranata bertujuan memantau adat istiadat yang ada dalam masyarakat. Sekian review materi kelima, keenam, dan ketujuh dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.